Melalui kuasa hukum tersangka tindak pidana pencucian uang, Febri Adriansyah mengajukan dua peradilan sekaligus kepada Kejaksaan Agung dan juga kepada Polri. Apakah pra-peradilan ex-Jampitsus Febri Adriansyah strategi tepat dan akan dikabulkan hakim? Seperti apa Komisi Kejaksaan menanggapinya? Dan untuk membahas lengkapnya lebih lanjut telah bergabung bersama kami Komisioner Komisi Kejaksaan Nur Rohman dan kuasa hukum Febri Adriansyah Pak Hermawanto. Saya ke Pak Hermawanto terlebih dahulu. Pak Hermawanto, ini kenapa Pak Febri memilih mengajukan dua pra-peradilan sekaligus? Apa memang karena dua objek sengketanya itu berbeda atau ada alasan lain? Salah satunya adalah karena objeknya memang berbeda. Ini kan ada penetapan tersangka dalam perkara TPPU, tapi juga ada perkara yang berjalan sebelumnya. Jadi ketika proses dari tingkat kepolisian di Polda Metro Jaya, kemudian muncul ada Kortas Tipikor gitu, maka di situ kan juga ada berbagai tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, oleh rekan-rekan kepolisian di Polda dan di Kortas. Dan juga adalah kemudian ada penetapan tersangka juga gitu kan oleh teman-teman di Polda Metro Jaya. Kemudian muncul di Kejaksaan Agung juga ada penetapan tersangka, bahkan juga ada penahanan. Jadi dua hal yang berbeda ini, dua objek yang berbeda, maka salah satunya kami ajukan gugatan pra-peradilan dengan dua cara gitu ya, dengan dua kali gitu. Oh, berarti ini memang tidak bisa digabungkan seluruh keberatan dalam satu permohonan begitu ya Pak? Ya bisa-bisa saja sebenarnya, karena tidak dilarang juga gitu ya. Tapi menurut kami dari hasil kajian tim lawyer, tim advokasi, kami memilih cara itu. Kami akan melakukan gugatan untuk dua peristiwa hukum sekaligus dengan cara dua jenis pra-peradilan gitu. Baik. Saya ke Pak Nur Rohman. Pak Nur Rohman, ini dengan dua pengajuan pra-peradilan yang diajukan oleh tim kuasa hukum dari Febri Adriansyah, Komisi Kejaksaan melihatnya seperti apa nih Pak? Ya, permohonan pra-peradilan itu merupakan hak konstitusional setiap warga negara sebagai instrumen kontrol terhadap tindakan yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum. Namun demikian harus kita ketahui bahwa putusan pra-peradilan nantinya tidak menentukan bersalah atau tidaknya seseorang, melainkan menguji legalitas tindakan dari APH, dalam hal ini penyidik, baik penyidik di kejaksaan maupun penyidik di kepolisian. Dengan objek sengketa tadi, objek gugatannya yang telah disampaikan oleh pengacara dari tersangka. Tentunya kita harus menghormati dan mengawal proses tahapan yang sudah diatur dalam hukum acara. Baik. Nah, ini kan yang menjadi persoalan utama yang dipersoalkan oleh tim kuasa hukum dari Pak Febri Adriansyah ini adalah terkait pengalihan perkara dan juga penetapan tersangka ya. Apakah Komisi Kejaksaan ini sudah memeriksa apakah seluruh prosedur penyidikan terhadap Febri ini sudah sesuai dengan KUHAP atau bagaimana nih Pak Nur Rohman? Ya, sejak awal kasus ini mencuat ke publik, Komisi Kejaksaan telah membentuk tim khusus untuk melakukan proses pengawalan perkara ini agar dijalankan sesuai dengan hukum acara. Dan pada hari ini kami juga telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Politik dan Hukum serta dengan tim 9, sehingga proses sejauh ini terus kita monitor dan kita optimis bahwa mereka telah melakukan proses sesuai dengan tahapan. Namun demikian tentunya ada pendapat yang berbeda dari tersangka dan koridornya adalah di pra-peradilan. Itu hukum acara sudah mengatur hal itu, sehingga kita tunggu prosesnya seperti apa agar dialektika di publik bisa berkesudahan. Baik. Saya kembali ke Pak Hermawanto. Pak Hermawanto, ini kan ada dua pra-peradilan yang diajukan ya. Jika salah satu pra-peradilan ini dikabulkan tapi yang lainnya ini ditolak, apakah menurut Anda status klien hukum Anda ini akan otomatis berubah atau justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum nih? Ya, tergantung permohonan mana yang dikabulkan dan tergantung permohonan mana yang tidak dikabulkan. Kan begitu prinsipnya. Kita bayangkan kalau seandainya nanti gitu ya, permohonan kami itu kan salah satu tadi sudah disampaikan tuh berkaitan dengan penyitaan aset.
berkaitan juga terkait dengan penggeledahan, kan gitu kan. Nah, kalau berkaitan penggeledahan dan penyitaan yang kemudian dijadikan sebagai alat bukti, kemudian kita uji di pengadilan dan ternyata pengadilan mengabulkan permohonan kita, maka berdasarkan ketentuan yang ada di dalam KUHP, maka seluruh alat bukti yang didapatkan dari mekanisme yang salah itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti atau kualitas pembuktiannya akan tidak memiliki kekuatan pembuktian. Jadi tergantung yang mana nih gitu kan. Tapi yang jelas di dalam hukum dikatakan bahwa ibaratnya dalam menggunakan teori pohon beracun. Kalau asal muasal awalnya itu sudah salah, kalau tata cara mendapatkan barang bukti itu salah, maka seluruh objek alat bukti itu menjadi tidak punya kualitas pembuktian. Itu bagian yang akan kami uji di pengadilan. Dan dalam analisis kami, setelah kami dengan sangat hati-hati seperti tadi kami sampaikan dalam konferensi pers, bahwa kami menemukan ada banyak sekali kejanggalan dan ini harus diuji di pengadilan biar publik itu juga tahu bahwa drama yang selama ini begitu menghebohkan itu gitu ya, itu ternyata banyak sekali cacat hukumnya. Dan kami berkesimpulan teman-teman penyidik ini terlalu gegabah, ceroboh bahkan menurut kami. Ini kita harus tata bersama gitu ya, agar ke depan penegakan hukum itu menjadi lebih baik. Itu salah satu proses pembelajaran kita. Tadi disampaikan oleh Pak Zainur, memang mekanismenya itu ada di, di Pak Nur Rahman, bahwa mekanismenya memang ada di pra-peradilan. Dan kami akan melakukan uji itu dalam waktu dekat ini kami daftarkan. Baik, Pak Hermawanto, tadi kan Anda mengatakan bahwa memang ditemukan banyak kejanggalan nih, tapi ke pokok perkara ya dulu kan yang diajukan pra-peradilan mempersoalkan dalam pengalihan penyidikan dari Polri ke Kejagung ya, dan juga tentang penetapan tersangka. Ini bagian mana atau pasal mana dalam KUHP yang dilanggar? Baik, ini salah satu saja ya, salah satu saja. Di dalam kita itu, negara kita itu sejak tanggal 2 Januari tahun 2026 kita punya KUHP baru. Kita juga punya KUHP yang baru. Di dalam KUHP itu diatur. Salah satunya misalnya adalah pasal di dalam TPPU, pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 dari Undang-Undang TPPU itu dinyatakan tidak berlaku. Itu dasarnya di mana? Dasarnya ada di dalam KUHP pasal 607. Nah, kemudian kita rujukan juga misalnya di ketentuan pasal 3 KUHP, itu ada asas lex faverio. Atau ketika dalam keadaan transisi, maka penyidik gitu itu harus menerapkan hukum yang lebih baru dan atau lebih meringankan kepada tersangka. Dari situ berdasarkan pasal 3 KUHP itu artinya secara umum adalah penyidik harus menerapkan undang-undang yang baru yang lebih ringan buat tersangka. Artinya tidak boleh kedua-duanya itu dicantumkan. Itu yang paling sederhana sekali. Dan ternyata di dalam penetapan tersangka FA itu kedua-duanya dicantumkan. Ya, itu secara hukum saja itu sudah keliru karena menerapkan undang-undang yang sudah tidak berlaku. Disangkakan kepada seseorang gitu ya. Jadi dari situlah salah satu hal itu yang menurut kami itu jelas melanggar dari ketentuan pasal 3 gitu, ketentuan pasal 3 dari KUHP. Ya, itu salah satu yang akan kami uji di pengadilan. Baik. Harusnya tidak dipakai lagi, kan sudah tidak berlaku gitu. Nah, Pak Nur Rahman, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan pernyataan Pak Hermawanto? Apa Anda setuju? Ya, kalau kami Komisi Kejaksaan mengacu dengan tugas dan kewenangan kami tidak bisa masuk ke ranah materi pokok perkara ya, karena memang kami pengawasan eksternal. Kaitannya dengan materi pokok perkara nanti diuji di pra-peradilan yang akan diajukan dari kita tunggu prosesnya seperti apa. Baik, tapi misalnya menurut Anda ini jika ada pelanggaran prosedur itu otomatis membatalkan seluruh penyidikan atau bagaimana nih nantinya, Pak Nur Rahman? Jadi prosesnya bukan otomatis ya, tapi melalui proses pra-peradilan ini
apakah pendapat dari pengacara ini bisa dibuktikan dalam proses peradilan dengan dalil-dalil yang mereka sampaikan, dengan alat bukti yang mereka sampaikan, nanti diuji di Prapit. Sementara sejauh dari tim penyidik itu mereka berkeyakinan semuanya sudah sesuai prosedur dan SOP yang berlaku. Ya, saya ke Pak Hermawan. Pak, tadi kan dikatakan oleh pegiat anti korupsi Pak Herdriansyah kalau misalnya tidak perlu mempermasalahkan terkait dengan predikat crime. Hanya perlu 2 alat bukti untuk bisa memproses hukum terkait dengan TPPU. Ini apakah Anda setuju atau bagaimana nih Pak Hermawanto menanggapi hal tersebut? Ya, saya ingin masuk dari apa yang akan kami uji di pra-peradilan, gitu ya. Jadi yang kami salah satu permasalahan di pra-peradilan itu adalah ketika seseorang, Pak FA ini, menjadi tersangka dalam satu sprindik. Satu penetapan itu adalah dia menjadi tersangka dugaan tindak pidana korupsi dan juga menjadi tersangka dugaan TPPU. Itu salah satu yang akan kita uji di pengadilan. Padahal, gitu ya, padahal berdasarkan ketentuan pasal 74 Undang-Undang TPPU, gitu ya, ayat 2, mohon maaf, penjelasan itu mengatakan begini, ini penjelasan yang saya ingin saya bacakan. Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya. Rumusan ini jelas mengatakan apa? Saat melakukan penyidikan tindak pidana asal. Artinya apa? Artinya sudah ada tindak pidana asal terlebih dahulu, gitu ya, baru pada saat proses penyidikan itu, jadi sudah ada sprindik pidana asal, baru kemudian muncul dalam proses itu ditemukan tindak pidana TPPU, maka itu baru dilakukan, gitu kan. Apakah mungkin, gitu, berdasarkan pasal 74 itu, kedua-duanya dilakukan dalam satu sprindik? Itulah yang menurut kami akan uji di pengadilan. Jadi ini kami berdasarkan pada dokumen yang kami miliki. Jadi hal-hal yang dilakukan oleh penyidik itu menurut kami ceroboh karena tidak begitu taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik, saya ke Pak Nur Rohman. Ini saya jadi penasaran, jadi kira-kira siapa nih Pak yang memerintahkan atau meminta pengalihan perkara dari Polri ke Kejaksaan Agung menurut Pak Nur Rohman? Ya, tadi juga kami telah berkoordinasi siang tadi dengan Ketua Tim 9, Pak Prof. Budi Margono, yang mana menyampaikan bahwa dalam waktu dekat atau pekan ini akan kembali memanggil Pak FA sebagai TSK. Nah, kaitannya pelimpahan ini seperti yang kita ketahui juga bahwa proses ini merupakan proses sinergisitas antara tim dari kepolisian dan kejaksaan. Dan bukan baru kali ini, sebelumnya juga Pak FA pernah melakukan hal yang sama dalam kasus Asabri, di mana proses penyidikan awalnya di kepolisian, kemudian diserahkan atau ditindaklanjuti kemudian oleh Kejaksaan Agung. Jadi kaitannya sah atau tidak sahnya kembali lagi nanti kita lihat uji di pra-peradilan. Tapi ini sprindiknya berbeda atau tidak nih Pak? Dari sprindik kan di Kejaksaan telah menerbitkan 4 sprindik. Yang ketiga itu kaitannya yang tidak lanjut dari kepolisian, kemudian yang keempatnya yaitu TPPU dan korupsi. Dan perlu diketahui juga mungkin dari tim pengacara juga mengetahui ketika proses penetapan tersangka ataupun penahanan di mana jaksa penyidik telah menyodorkan TPPU-nya dan beserta TPA-nya, tindak pidana asalnya. Di situ juga sudah disebutkan tentunya TPA-nya apa, pasal berapa. Itu kewenangan dari penyidik ataupun dari pengacara untuk menyampaikan hal itu. Sepengetahuan kami dapat informasinya bahwa predikat crime-nya juga sudah tertera di situ. Baik.
Pak Dorman, ini kan yang menjadi tersangka adalah mantan Jampitsus ya, ada di institusi Kejaksaan Agung tadinya. Ini apakah Kejagung akan memberikan perlakuan khusus atau justru akan lebih keras atau bagaimana nih? Jadi perlakuan khusus itu seharusnya tidak mengenal perlakuan khusus karena semuanya sama di depan hukum. Dan kami selaku Komjak juga akan mendorong hal itu agar semuanya sama di depan hukum, semuanya dilakukan proses tahapan-tahapannya sesuai dengan hukum acara dan SOP yang berlaku di Kejaksaan. Baik. Saya kembali ke Pak Hermawanto. Pak Hermawanto, ini bukannya Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya itu menegaskan kalau pra-peradilan itu tidak memasuki pokok perkara. Nah, lalu bagaimana nantinya untuk meyakinkan hakim tanpa membawa perdebatan ke substansi perkara nih nanti? Ya, sesuai dengan kewenangan pra-peradilan itu kan terkait dengan upaya paksa ya. Situ ada tersangka sampai proses penahanan, penyitaan, dan lain-lain. Tapi perlu diingat juga bahwa ketentuan di dalam undang-undang itu tegas. Kalau berbagai mekanisme, tata cara, pengambilan, penyitaan, yang kemudian alat bukti yang dihadirkan di pengadilan, gitu ya, kemudian itu adalah melanggar hukum, maka pra-peradilan kan akan mengatakan bahwa barang ini misalnya alat bukti A, alat bukti B, alat bukti C gitu, maka kan otomatis itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti nantinya. Maka bisa saja bahwa pra-peradilan itu kemudian hanya berdampak pada prosedural gitu ya. Menurut saya tidak. Kalau pra-peradilan kemudian menyatakan bahwa proses penyitaan barang bukti itu cacat secara hukum, maka seluruh alat bukti itu menjadi rontok sebagai alat bukti. Karena apa? Karena tidak bisa memiliki kualitas alat bukti. Jadi menurut saya pra-peradilan memang berkaitan mekanisme, tapi mekanisme ini juga berkaitan dengan jantung suatu perkara. Baik, kalau begitu kita tunggu seperti apa pembuktiannya nanti, apakah akan dikabulkan atau tidak. Terima kasih Pak Hermawanto dan juga Pak Abdurrahman telah berbagi bersama kami. Satu unggahan dapat memicu kesalahpahaman pemirsa. Satu narasi mampu menggiring pandangan ketika video lama diklaim sebagai kejadian terkini tanpa pembenaran. Lantas bagaimana memastikan masyarakat tidak menjadi korban penyebaran hoaks dan manipulasi pemberitaan? Kita bahas lebih dalam bersama narasumber istimewa kita, Direktur Ekosistem Media Ditjen Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komdigi, Ibu Farida Dewi Maharini, serta peneliti drone Emprit Pak Rizal Nova Mujahid. Saya ke Ibu Farida dulu ya. Ibu, ini tantangan banget sih di zaman era seperti sekarang, ada AI, ada media sosial, dan penggunanya sangat luar biasa banyak. Momentum seperti sekarang ini kadangkala dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, Ibu Farida. Ini apakah sudah terbaca dari Komdigi sendiri? Salah satu khususnya tentang aksi demo yang hoax itu, Bu Farida. Iya, terima kasih Mas Yudi. Tentu dari Komdigi tetap mengikuti perkembangan di sosial media ya, termasuk salah satunya adalah isu-isu mengenai demo yang ternyata kita kenali itu adalah konten-konten baik video maupun foto yang sudah lampau. Dan sebelumnya juga terima kasih karena ternyata kerja-kerja untuk pengawasan ruang digital ini tidak dilakukan oleh Komdigi saja, tapi juga dilakukan oleh teman-teman netizen dan juga teman-teman media. Dan ini adalah suatu langkah yang luar biasa karena begitu banyaknya ruang digital, begitu luasnya, begitu banyaknya konten. Tentu kalau pemerintah harus bekerja sendiri ini akan cukup luar biasa ya. Tapi dengan kolaborasi bersama tadi disampaikan Mas Yudi, ditemukan oleh teman-teman netizen, ini cukup membantu sekali. Meskipun di satu sisi kami tetap terus mengikuti perkembangannya, kami juga salah satu amanah yang disampaikan ke Komdigi adalah menjaga ruang digital dengan berbagai macam perangkat kami, termasuk di sini adalah berkolaborasi dengan teman-teman media, dengan teman-teman komunitas untuk memastikan ruang digital kita jauh lebih aman dan lebih nyaman buat masyarakat, sehingga masyarakat pun bisa mendapatkan informasi-informasi yang memang lebih edukatif, lebih jelas, lebih valid.
Itu Mas Yudi. Ibu Farida, saya ketika diminta untuk dialog ini kan bersumber dari keresahan warga ya Bu ya. Tapi kami kan juga harus cari referensinya Bu ya tentang video-video tersebut. Nah, ternyata di media sosial X kami tinggal klik di search-nya saja begitu, demo hoax. Nah, di situ langsung keluar semua itu Ibu Farida di situ. Dan ada beberapa nama-nama yang akun tersebut juga menyebarkan aksi demo hoax tersebut Ibu Farida. Nah, ini apakah nama-nama itu, teknisnya itu oleh Komdigi yang ditelusuri, dimasukkan di list untuk diblokir atau ditindaklanjuti? Apakah seperti itu teknisnya Ibu? Ya, dari sisi konten kita coba memilah bahwa fungsi dari Komdigi ini adalah memastikan ruang digital ini aman ya. Nah, dari sisi konten kami melakukan pemantauan terhadap ruang digital dan juga sudah ditemukanali baik itu yang kita lakukan pemantauan ataupun memang kami juga menerima aduan dari masyarakat dan ini coba kita komunikasikan. Nah, ranahnya Komdigi adalah sampai di sana. Kita memastikan apakah ini benar ataukah memang tidak. Kita akan apakah ini perlu kita laporkan ke platform supaya platform juga bisa meng-cross check kembali sehingga tidak terjadi asal take down ya Mas Yudi ya. Kita akan minta platform untuk mengecek kembali apakah memang benar ini hoax atau kami ini misinformasi dan lain-lain, baru kemudian nanti akan distempel atau memang perlu di take down kalau sekiranya memang cukup meresahkan. Dan apakah ini ditindak atau tidak, ini kami akan kembalikan kepada pihak APH karena memang ranah pidana bukan di Komdigi, tapi ranah pidana ini ada di APH. Jadi kami mencoba membagi peran untuk menjaga ruang digital ini, tidak semuanya ada di Komdigi. Sebenarnya pihak aplikasi juga punya kemampuan untuk memilah-milah ya Bu ya, konten-konten mana yang AI, mana yang hoax, mana yang benar. Nah itu apakah mereka punya komitmen Bu untuk bisa memberikan tanggung jawabnya kepada Komdigi Bu? Harusnya mereka punya komitmen karena secara aturan regulasi kami mengamanahkan teman-teman platform ini berkewajiban untuk melakukan moderasi konten. Moderasi konten ini ya salah satunya tadi ya menemukanali apakah ini hoax atau tidak. Termasuk salah satunya teman-teman dari platform ini juga bekerja sama dengan teman-teman media karena teman-teman platform juga akan loadnya terlalu besar ketika dia harus melakukan sendiri. Jadi beberapa platform sosial media ini juga melakukan kerjasama dengan teman-teman media yang memang memiliki kapasitas untuk melakukan cek fakta. Karena memang punya resources yang lebih banyak dibanding kalau ini dilakukan oleh teman-teman platform. Artinya memang kami mengamanahkan, kami meminta komitmen dari platform untuk bisa melakukan moderasi konten. Caranya apakah mereka berkolaborasi dengan komunitas, apakah mereka berkolaborasi dengan media, ataukah mereka ingin mengembangkan suatu sistem sendiri, aplikasi yang menemukan ini AI atau bukan, ini kami kembalikan kepada teman-teman platform. Yang jelas kami meminta tanggung jawab, kita minta komitmen dari teman-teman platform untuk juga menjaga ruang digital ini. Baik, saya ke Pak Rizal berikutnya. Pak Rizal, fenomena apa yang dilihat dari teman-teman peneliti Drone Emprit nih dengan adanya sebaran video hoax ini, kebetulan bebarengan atau memang disengaja, Pak Rizal? Ya, Mas Yudi, kalau kita lihat datanya, kok saya jadi khawatir ini berulang dengan apa yang terjadi pada Agustus tahun silam. Agustus tahun lalu? 2025 silam. Ya, tahun lalu. Karena kalau kita ingat pada Agustus tahun 2025 kemarin itu ada gerakan bubarkan DPR. Itu kemudian kemana-mana gitu ya isunya, sampai kemudian kita mendapati ada momen yang sangat mengenaskan ya di akhir Agustus dan awal September itu. Nah kalau kita lihat fenomenanya ada juga ini berulang nih, polanya sama nih, mirip-mirip saja. Didorong akan ada kerusuhan, lalu didorong lagi akan ada pengumpulan massa dan seterusnya dan seterusnya. Ada juga undangan untuk hadir pada Agustus. Beda-beda tuh tanggal, ada tanggal 4, ada tanggal 16, ada tanggal berapa dan berapa. Tapi kalau kita lihat secara historis, secara bagaimana sih isu ini berkembang, sebenarnya kami dapati setidaknya sejak 21 Juli hoax tentang adanya demonstrasi yang tidak diliput
oleh media massa itu sudah mulai muncul di Threads. Lalu kemudian ini berkembang sedikit-sedikit saja di TikTok dan di Facebook terutama. Lalu kemudian isu ini kemudian semakin ramai ketika banyak mal-mal yang menegakkan dinding-dinding baru ya, lebih dari 2 meter. Nah itulah yang kemudian memicu perasaan jangan-jangan memang benar apa yang dibicarakan oleh netizen. Ada pembungkaman, lalu setelah itu ada upaya untuk melakukan kerusuhan dan seterusnya. Jadi begitu kronologinya. Kenaikan mention itu terjadi, percakapan meninggi itu terjadi pada tanggal 20 sampai 24 sampai tanggal 27 kira-kira begitu. Lalu kemudian dia reda sebentar, lalu pada tanggal 29 sampai sekarang kalau kita lihat tren percakapannya itu terus meninggi dengan narasi-narasi yang menyebar ketakutan yang diutamakan. Jadi agak bedanya dengan Agustus 2025. Kalau Agustus 2025 itu narasinya adalah kebencian, kalau yang saat ini narasinya adalah ketakutan. Itu yang diangkat. Begitu Mas Yudi. Karena kami sebagai pihak media ya, Bu Farida dan Pak Rizal ya, repot juga. Jadi saya misalnya di jalan gitu, kenapa sih kalian TV tidak memberitakan di lapangan demo segala macam lah. Saya coba ke redaksi ternyata memang tidak ada demo begitu. Jadi seolah-olah ingin membuat entah apakah framing, entah apakah menurunkan keyakinan tentang peliputan media mainstream. Saya tidak tahu apa arahnya sehingga seolah-olah media yang disalahkan tidak memberitakan. Apa yang ditangkap Pak Rizal? Selama ini ketika ada informasi yang simpang siur, media massa, media cetak, media online, terutama media televisi akan menjadi gerbang terakhir yang menstempel apakah memang terjadi hal seperti ini atau hal seperti itu. Jadi informasi paling puncak ya, informasi yang paling valid yang diterima oleh publik itu biasa dari media. Nah, kalau kita belajar dari Agustus kemarin yang juga dilakukan oleh media yang sengaja menyebarkan narasi kebencian pada saat itu adalah media dianggap tidak sudah terkooptasi begitu ya. Sekarang pun sama. Jadi kalau di ujungnya medianya sudah dikatakanlah tidak lagi publik menaruh kepercayaan pada media, maka pada siapa media sosial akan mencari kebenaran, akan memverifikasi informasi. Jadi tentu saja media yang harus dihancurkan dulu reputasinya. Maaf Pak Rizal. Setelah itu maaf saya potong. Berarti ada semacam secara tidak langsung seperti terstruktur gitu ya. Yang pertama disebarkan hoax, yang kedua media mainstreamnya ini dianggap seolah-olah dibungkam, begitu langkah ketiganya ada lagi. Berarti apakah ini memang satu jalur? Ada pihak yang memang secara sengaja melakukan ini semua? Kalau kita lihat trennya sebenarnya tanggal 20 sampai 24 atau sampai tanggal 27 itu partisipasi publik yang cenderung organik itu cukup tinggi sebenarnya. Tetapi pasca itu cukup tingginya karena memang pada waktu itu publik bertanya apakah memang ada kayak gitu. Betul. Orang bertanya-tanya. Tetapi setelah itu 29, 28, 29 dan sekarang partisipasi publik yang bertanya atau yang mengklarifikasi memang ada tinggi juga. Tetapi penyebaran hoax bahwa ini ada pembungkaman, bahwa nanti akan ada kerusuhan, bahwa ada ajakan untuk melakukan demonstrasi Agustus yang ujungnya adalah kerusuhan, yang itu membuat ketakutan gitu, itu justru lebih banyak, terutama hanya di tapi saya perlu quote ya, ini hanya menyebar di beberapa kanal saja. Kalau identifikasi cepat kami hanya ada di Twitter, lalu sedikit di TikTok dan sebagian di Instagram. Di kanal media sosial lainnya tidak terlalu menyebar kayak gitu. Tentu saja di Twitter banyak sekali yang mendebang itu, di TikTok juga banyak sekali yang mendebang itu. Instagram dan Facebook meskipun sedikit tetapi kami melihat tidak terlalu banyak pelurusan informasi atas potensi ramai atau ajakan untuk meramaikan Agustus itu kami melihat tidak terlalu banyak ya. Jadi kalau tadi disampaikan Ibu Farida, ini ranahnya
Bukan hanya Komdigi, betul sekali. Publik sudah juga berusaha sedapat mungkin. Ini kalau saya harus mengapresiasi, biasanya yang kontra atau yang tidak suka pada Pak Prabowo, biasanya atau pada pemerintah secara umum, biasanya diam pada permasalahan ini. Tapi ini enggak. Pada permasalahan ini mereka mengklarifikasi. Ini enggak ada loh. Kalian menyebarkan hoax. Apa yang sebenarnya sedang kalian lakukan? Mereka bertanya-tanya juga. Kami pun bertanya-tanya. Sebenarnya apa yang sedang terjadi di sini? Bu Farida ada tanggapan, Bu? Iya. Saya rasa yang disampaikan tadi oleh Pak Nova ya, bahwa peran dari media ini juga menjadi penting ya, menjadi penting karena tadi banyak kepentingan-kepentingan yang entahlah, kita nggak ngerti ya Pak Nova ini kepentingannya akan seperti apa. Tapi memang pada akhirnya ini menimbulkan tidak hanya menimbulkan keresahan publik saja terhadap informasi, tapi juga tadi mencoba untuk menghilangkan kepercayaan kepada media. Ini yang sebenarnya perlu kerja ekstra luar biasa buat teman-teman media. Kami paham dan semua orang publik tahu, dan Pak Nova juga menyampaikan bahwa in the end peran media ini menjadi media yang kredibel, media yang valid, penyebar informasi yang baik, ini akan menjadi rujukan. Mungkin salah satu kejengahan dari publik yang akhirnya teman-teman netizen ini juga saling melaporkan, saling menginformasikan, bahkan mengajak untuk bisa saling melaporkan konten-konten hoax. Ini adalah suatu kejengahan publik untuk membutuhkan informasi-informasi yang memang lebih kredibel. Dan di sini sebenarnya peran dari teman-teman media sangat amat krusial, sangat amat penting sekali untuk bisa menjadi bagian yang bisa meng-cross check kembali apa yang terjadi. Jadi kami pun juga tidak hanya berbasis kepada pemantauan tim cyber, tapi kami juga terbantu sekali oleh peran-peran teman-teman media yang akhirnya bisa menemukan bahwa oh ternyata ketika terjadi diisukan hoaxnya adalah tanggal 13, ternyata bukan tanggal 13 tapi bulan Juli, dan itu ketika kita cross check ternyata tanggal 13 itu demo itu juga disampaikan oleh teman-teman media, diberitakan. Jadi artinya sebenarnya yang ingin kami sampaikan, peran krusial media ini menjadi penting sebagai penyampai informasi, dan pemerintah pun juga mendorong media untuk bisa bekerja sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik, sehingga bisa menyampaikan informasi yang lebih valid dan bisa menjadi rujukan akhir buat publik untuk mengecek apakah ini kontennya benar atau tidak. Wah, saya jadi punya ide nih Bu Farida. Gimana kalau Komdigi dan Sindo News bekerja sama, nanti berita-berita yang hoax kita tampilkan, kita jelaskan bahwa ini fakta, ini hoax. Wah, itu akan lebih bagus tuh Bu Farida. Betul, jadi sebenarnya itu yang menjadi yang kita akan coba lebih intens kepada teman-teman platform. Jadi teman-teman platform ini sudah melakukan kerjasama dengan beberapa teman-teman media untuk menyediakan saluran cek fakta. Tidak hanya media, tapi juga komunitas-komunitas cek fakta juga ya. Dan kita akan coba komunikasikan dengan teman-teman platform, diperbanyak untuk jumlah-jumlah media. Jadi tanggung jawabnya ini nih nggak bisa hanya di pemerintah, tidak hanya bisa hanya di platform saja, tapi media pun dalam kondisi saat ini ya memang diperlukan seperti itu, Mas Yuda. Nanti mungkin bisa kita tindak lanjut ya Bu ya, Komdigi dan Sindo nanti bisa bekerja sama nanti ya. Karena ini Bu, termasuk ini juga Bu, soal pagar besi yang tinggi, itu juga orang tua saya pribadi pun sampai ketakutan tuh Bu, nanya gitu, apakah benar ini untuk antisipasi bla bla bla. Hingga akhirnya ini juga disentil oleh Gubernur DKI Jakarta, pagar besi tingginya 3 meter yang dibangun depan sebuah mal di Jakarta Selatan dibongkar akhirnya. Nah, kita lanjutkan dialog kita. Nah itu Bu Farida, salah satu yang ramai di grup keluarga, di grup chat WA keluarga saya tuh Bu, salah satunya ini ada apa nilai ini, apakah akan terjadi demo bla 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 sampai setiap mal ini membangun pagar setinggi itu, sampai sejauh itu loh Bu ketakutannya di masyarakat Bu, termasuk di keluarga saya pun mengalami demikian Bu. Ini gimana Bu Komdigi Bu? Iya, memang tadi ya ada oknum-oknum tertentu lah yang menginginkan adanya keresahan di publik ya. Tapi kita sebenarnya ingin mendorong, mengajak masyarakat untuk tidak langsung percaya kepada isu-isu yang beredar di masyarakat, dan
tetap harus saling meng-cross check, dan kita menginginkan sekali sebenarnya masyarakat ini bisa merujuk kepada teman-teman media yang memang diharapkan bisa menyajikan informasi yang valid, dan kita berharap juga teman-teman media ini bisa turun ke lapangan, bisa untuk saling meng-cross check bagaimana kondisi di lapangan sehingga bisa mengimbangi informasi-informasi yang diterima oleh masyarakat. Dan itu sih memang begitu luasnya ruang digital sehingga memang akan banyak informasi-informasi yang meresahkan, dan ini yang perlu dijaga bersama-sama sih Mas Yudi. Apakah Komdigi punya alat atau teknologi untuk membaca hal-hal yang salah seperti itu di media sosial, Bu? Termasuk informasi hoax, pornografi, konten bullying, dan lain sebagainya itu, Bu? Kita punya mekanisme, di mana mekanisme ini melibatkan platform dan juga kita melibatkan kesadaran masyarakat atau kementerian lembaga lain untuk melaporkan. Jadi kita punya sistem saman. Sistem ini yang bisa mengkomunikasikan, saling melaporkan dari pelaporan yang kita terima dari masyarakat ataupun dari temu kenali sistem pemantauan kita. Ini akan kita masukkan dalam saman. Kemudian dari saman ini nanti akan dikomunikasikan oleh teman-teman platform. Kita akan melihat teman-teman platform itu akan menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh Komdigi atau tidak. Adakah data Bu Farida dalam satu hari sebaran berita hoax di media sosial Indonesia itu berapa banyak atau berapa persen kali, Bu, dalam sehari, Bu? Kalau untuk data perharinya saya harus cek dulu, ya, Mas. Cek lagi. Soalnya sampai kemarin tuh ada yang karena asmara hanya lewat media sosial saja berujung pada penganiayaan. Itu juga banyak, Bu, ternyata yang seperti itu, Bu Farida tuh. Betul, banyak sekali jenis-jenis konten-konten hoax, Mas, di sosial media itu, dan memang untuk membikin dengan menemukenali itu effortnya lebih besar untuk menemukenalinya sih, Mas. Karena kan kayak tadi ya, kayak misalnya kami itu tidak bisa sembarang untuk men-take down. Tidak bisa sembarang men-take down? Iya, tidak bisa, kan ada prosedurnya, Mas Yuda. Men-take down suatu konten ini melalui suatu proses yang panjang. Karena tadi kenapa harus proses yang panjang? Karena kita ingin memastikan kebebasan pers, kebebasan berpendapat di ruang-ruang publik, di ruang-ruang digital ini tetap terjaga. Jadi sekali lagi proses untuk menstempel, proses untuk men-take down ini membutuhkan beberapa tahapan. Meskipun kami juga punya komitmen dengan teman-teman platform dalam jangka waktu tertentu mereka harus bisa melakukan take down ketika itu memang sudah dipastikan konten itu patut untuk di take down. Baik, saya ke Mas Rizal Nova. Mas, artinya kalau seperti itu menghentikan konten-konten hoax beredar semakin disebarluaskan, kuncinya apakah kita bergantung pada pemerintah dalam kebijakannya atau kesadaran masyarakatnya? Karena untuk kesadaran masyarakat kayaknya perlu tahapan-tahapan lagi ya, Mas Rizal Nova ya? Tentu saja memproduksi, saya sepakat tadi disampaikan memproduksi hoax itu lebih mudah dibandingkan kita mengklarifikasi debunking ya. Ya apalagi dengan teknologi AI sekarang ini ya. Itu lebih mudah lagi. Tapi kalau kita bicarakan tentang bagaimana cara kita mengatasi hal ini atau menerima, ini kan tentang bagaimana kita memahami informasi, mengolah informasi, mencerna informasi. Tentu saja jawabannya adalah penguatan literasi digital. Masyarakat harus terus diingatkan untuk lebih baik lagi dalam mengolah dan mengelola informasi, etika dalam share kayak gitu ya. Tidak mudah untuk membagi konten-konten yang sepertinya mencurigakan kayak gitu. Tentu saja seperti itu. Dan ini sudah banyak langkah-langkah yang dilakukan oleh teman-teman untuk melakukan digital literasi kepada publik di media sosial. Tentu saja Komdigi tidak akan bisa bekerja secara mandiri gitu, secara sendirian untuk men-take down ini semua, untuk mengatasi permasalahan hoax ini. Platform harus diajak kerjasama, komunitas juga harus diajak kerjasama, masyarakatnya harus diberikan semacam, yaitu tadi penguatan literasi digital. Karena kalau ini ekosistem ini tidak bisa dibangun, semuanya bekerja sama, ya
kita terus-terusan akan menjadi informasi itu akan menjadi bencana sehingga media sosial korban ini, hoax belakangan ini. Baik. Terima kasih banyak Mas Rizal Nova dan Ibu Farida. Nanti izin Ibu Farida, kita akan mungkin makin ngerepotin nih Bu ya, nanti kalau ada informasi berita hoax kita bisa diskusikan kembali ya. Tidak, aku nambahin dari Boleh, Mas silakan. Nova tadi. Gimana, Bu? Selain literasi digital yang diperlukan, sebenarnya kita juga menginginkan masyarakat juga lebih kritis terhadap konten-konten ya, termasuk untuk melaporkan. Karena tadi membangun suatu ekosistem itu tidak bisa hanya satu atau dua, tapi memerlukan banyak pihak, termasuk keaktifan masyarakat untuk melaporkan terkait dengan konten-konten yang dianggap tidak pantas. Itu aja Mas Yuda. Menarik. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak PLT Karohumas Komdegi Ibu Farida Dewi Maharani dan peneliti drone emprit Pak Rizal Nova Mujahid. Selamat. Api berkobar di tengah laut, kepanikan tidak terhindarkan. KMP Mutiara Sentosa II terbakar di perairan Sumeneb, Jawa Timur, menewaskan sejumlah orang dan melibatkan proses evakuasi. Sejauh ini informasi yang kami dapatkan, korban KMP Mutiara Sentosa II bertambah jadi 238 orang. Apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana memastikan tragedi serupa tak terulang lagi? Kita bahas lebih dalam bersama dengan narasumber kita, Direktur The National Maritime Institute Namarin, Siswanto Rusdi. Apa kabar Yud? Baik Pak Siswanto, alhamdulillah. Pak Sis, izin Kita ini jumpa di studio ya. ya di studio. Kalau stadion kemarin timnas kurang beruntung kemarin Pak. Ngomong-ngomong nih Pak Sis, ini terkait dengan kapal KMP Pak. Tadi kita lihat tayangannya kan, kapal besar tersebut di tengah laut, asapnya pekat tebal. Saya berpikir ini dalam kondisi seperti itu penumpangnya bagaimana ya untuk bisa mencari sisi untuk menyelamatkan dirinya, tentu sangat sulit ya. Dan ternyata betul ketika saya cek data dari tim di lapangan, berita yang ada begitu, rata-rata ini kesulitan bernapas, melompat ke laut hingga ada yang tenggelam, menghirup asap yang pekat, itu menjadi penyebab mereka meninggal dunia begitu Pak. Apa yang sebenarnya harus kita cermati dari ini Pak? Jadi begini ya, pertama itu crowd management di atas kapal. Jadi mengelola massa yang panik. Ini ada anunya nih, ada ilmunya, ada sertifikasinya, segala macam gitu loh. Nah ini yang terlihat dan sayangnya belum bisa diketahui atau belum ditanyakan ke para penumpang yang selamat itu bagaimana sebetulnya ABK mengendalikan kepanikan di atas kapal itu gitu. Karena kalau dilihat dari video yang ada sepertinya nggak jalan itu crowd management oleh ABK gitu loh Yud. Main lompat aja. Kemudian biasanya kan kapal kayak begini ada sekoci gitu loh. Itu saya lihat nggak ada sekoci itu dilepaskan atau diluncurkan gitu. Biasanya sekoci di kapal seperti ini itu apakah disesuaikan dengan jumlah manifest penumpang yang ada Pak? Cukup untuk manifest yang ada di situ Pak? Iya, jadi kalau kapal yang mengangkut penumpang menurut aturan, ini aturannya udah internasional ya. Banyaknya alat-alat keselamatan ya, jaket pelampung, kemudian sekoci dan yang lain-lain itu 2 kali lipat seharusnya. Seharusnya 2 kali lipat dari jumlah penumpang. Iya, seharusnya itu menurut aturan yang lazim bagi kapal-kapal pengangkut penumpang. Jadi kapal pengangkut penumpang ini sebetulnya standar keselamatannya tinggi gitu loh. Tetapi di kita justru kapal-kapal penumpang seperti inilah atau Roro ya, ferry Roro seperti inilah yang paling banyak menelan korban terhadap regulator ini gitu. Berarti sebenarnya sudah ada crowd management hingga ketika penumpang tersebut disekoci menggunakan pelampung, sudah ada manajemen dan SOP-nya untuk menghindari titik api atau asap, itu semua sudah lengkap sebenarnya Pak ya untuk kapal sebesar sebetulnya sudah lengkap. Kapal-kapal modern ini kan sudah lengkap, prosedurnya sudah ada, kemudian alat-alat keselamatannya juga relatif mudah diadakan gitu loh. Jadi sebetulnya tidak ada alasan banyak penumpang yang meninggal di dalam setiap
kecelakaan. Ini kapal 238 orang Pak Sis. Iya. Bahkan masih dicari. Artinya gini Yud, dia harus kecelakaan kan kita nggak bisa nggak bisa duga ya, nggak bisa. Tetapi kan dari berbagai kejadian kan sudah ketahuan gitu loh. Manifest lah, kemudian kapal yang tidak pemadam apinya tidak bisa diandalkan lah gitu loh. Kemudian segala macam. Ini kan sebetulnya aspek keselamatan, regulasi keselamatan yang harus diperhatikan, tapi kan kejadian berulang gitu loh Yud. Nah ini yang menurut saya regulatornya ini perlu diapakan ya, bukan lagi evaluasi, didukung gitu, harus digebrak gitu loh, ditampol gitu. Wah. Supaya jangan lagi bisnis as usual gitu loh Yud. Kecelakaan oke dicari, terus habis itu mau ngapain nggak jelas. Baik Pak Sis, ini saya minta tolong teman-teman untuk membuka video tadi ketika kapal terbakar di tengah laut. Kita lihat, nah ini, nah mungkin bisa di-pause di situ. Pak Sis, kita lihat ya di sini ya. Jadi saat terbakar, bodi kapal berjalan miring, Pak. Apakah ada kebocoran lambung kapal, Pak? Jadi ini juga nggak tahu ya. Tapi biasanya kapal penumpang begini ini kan adanya di atas ya Yud ya. Penumpang banyak di atas, jadi stabilitas kapal itu mengikut gerakan penumpang di atas kapal gitu. Kapal Roro begini, itu kan dia banyak orang di dek atas gitu loh Yud. Iya, di dek atasnya menjadi mayoritas banyak asapnya di situ justru ya Pak Sis ya? Iya, ini kan karena ada mobil yang terbakar, kemudian penyemprot nggak bekerja dengan baik gitu. Nah, kemudian kenapa dia miring? Dugaan saya. Kalau kita naik kapal feri atau Roro atau apalah ya, itu kita cenderung di atas gitu. Betul. Jadi keseimbangannya itu nggak bagus gitu loh, miring gitu. Karena dia kan seharusnya kan di bawah, yang di bawah itu yang membuat kapal stabil kan. Nah ini dia naik ke dek atas gitu. Jangan-jangan sudah di paling atas gitu loh. Ini yang membuat kapal miring. Nah, itu miring. Satu. Bisa juga mengalami kebocoran gitu loh. Gitu. Karena ini kan kapal-kapal tua ya. Ini kapal tua ya Pak ya? Tahun 92 mungkin Pak ya? Iya, 34 tahun ini katanya, ini yang saya dapat kabar ini 34 tahun, bekas dari Jepang gitu. Iya. Dibeli oleh Atosim. Atosim ini banyak sekali mengoperasikan kapal tua gitu. Atosim Lampung Pelayaran ya Pak ya? Ya ini Artalita ini, kalau nggak salah saya ini. Pelayarannya Artalita ini. Padahal ini sudah menempuh perjalanan cukup panjang, cukup lama ya Pak ya? Maksudnya dengan jam terbang sebanyak itu harusnya hal-hal seperti ini tidak terjadi ya Pak ya? Iya, tapi ini kan kapal tuanya di Jepang gitu loh Yud. Oh. Bukan di kita gitu. Ini kan kapal dibeli dari Jepang. Di Jepang sendiri kan dugaan saya ya, ini kapal sudah harus dicacah gitu loh. Sudah sudah nggak layak lagi atau tidak diizinkan lagi beroperasi. Tetapi oleh pengusaha kita ini dibeli, masuk ke jajaran armada mereka gitu. Apakah bisa disimpulkan artinya kapal lama itu berarti tidak layak untuk menjadi kapal membawa perjalanan jauh untuk masyarakat, Pak? Kalau kapal sudah 25 tahun, bagusnya itu udah jangan dipakai lagi. Karena strukturnya itu sudah banyak persoalan gitu, 30 tahun. Kapal itu kan paling lama 25 tahun gitu. Ini 34 tahun. Kalau nggak kecelakaan, mungkin ini kapal bakal dipakai sekian tahun lagi ke depan gitu. Jadi lebih lama lagi begitu ya Pak ya? Lebih lama, sementara usia produktifnya itu sudah selesai. Ini yang menurut saya menjadi kelalaian juga gitu. Nah khawatirnya Pak Sis, ternyata hingga sekarang ini masih banyak kapal-kapal yang umurnya juga lebih dari 20 tahun Pak Sis, masih digunakan Pak. Ya karena kan pengusaha kita mau beli kapal baru nggak ada duitnya. Mereka tidak cukup bonafit untuk membeli kapal baru gitu. Uang ada, beli kapal bekas gitu. Mau order di Indonesia harganya selangit gitu loh.
kalau beli ke luar negeri harga bisa lebih murah, tapi mungkin nanti persyaratan bendera bisa jadi oke, kita tapi benderanya jangan bendera Indonesia ya, karena nanti asuransi nggak mau bla 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 gitu loh. Ya akhirnya beli kapal bekas gini aja. Itu kalau kenapa-napa ketika ibaratnya harus diganti spare partnya, itu apakah masih ada ya Pak ya di negaranya Pak? Apa harus nyari ke Jepang gitu? Ya inilah yang ya. Inilah mesin misalnya kan. Mesinnya mungkin sudah bukan udah tua gitu loh. Beberapa spare partnya mungkin masih ada, tapi banyak yang sudah nggak bisa gitu loh. Akhirnya kanibalan gitu loh. Atau beli yang KW gitu loh. Nah, ini kan nanti mempengaruhi ketika kena gelombang lah, kena angin. Ini kadang-kadang di sini yang bisa mesinnya itu gagal gitu loh. Karena bukan yang ori lagi yang dipasang gitu loh. Sudah kanibalan atau sudah beli yang KW gitu loh. Ini yang tidak dipikirkan dengan mengoperasikan kapal-kapal tua. Apakah dari peristiwa yang ada ini kita hanya boleh evaluasi saja penyebabnya apa begitu, karena kita tidak mau ada anak-anak lainnya yang juga menjadi korban lagi, Pak Sis? Jadi gini ya, kita selalu kalau kecelakaan itu evakuasi, nanti dievaluasi. Tetapi begitu selesai, baranya mendingin, bisnis as usual gitu loh Yud. Jadi apalagi yang kita diskusikan gitu loh, apalagi gitu loh. Harus ada yang bertanggung jawab gitu loh. Jangan seperti begini gitu loh. Nanti rapat, oh ya ini gini, tutup pencarian, tutup, so what gitu loh. Nggak ada yang bertanggung jawab secara moral gitu loh. Entah itu regulator, entah itu operator gitu loh. Kan jarang setiap kecelakaan begini pemilik kapalnya itu dibawa ke pengadilan, dihukum berat gitu, sehingga memberikan rasa jerah gitu. Ini orang kita ini negara kepulauan itu, transportasi laut terutama di Indonesia itu menjadi andalan gitu. Tetapi dengan kondisi regulasi seperti ini, penumpang itu bertarung nyawa setiap berangkat gitu loh. Ini yang membuat saya menjadi gimana ya, kita mau bicara apa lagi gitu. Semuanya udah terang kok gitu. Yang nggak ada itu adalah nurani pejabat, nurani Menteri Perhubungan, nurani Dirjen. Ini yang nggak ada gitu. Mereka menganggap ini bisnis as usual, habis ini selesai, paling seminggu ini gitu loh. Media memperhatikan hal yang lain gitu. Kita nggak pernah tahu. Kenapa ini, Pak Siswanto, saya lihat begitu emosional atau terharu Pak melihat berita tadi Pak? Karena gini, coba bayangkan, seharusnya tuh kan kakek sama cucunya dapat, tapi kan nggak ada. Kemana pelampung itu? Kan jadi pertanyaan. Kemana pelampung? Sementara itu, saya udah nggak bisa bicara lagi. Karena kalau kisah haru dan ada korban, dan nanti ketika ada keluarga yang ingin bepergian bersama-sama menggunakan kapal, apakah kita rela peristiwa seperti ini terjadi lagi ya Pak Sis? Peristiwa ini dalam dugaan saya akan terus terjadi karena arsitektur keselamatan pelayaran kita ini buruk sekali, Yud. Hari ini atau beberapa hari yang lalu Mutiara Sentosa, nanti entah kapal yang mana lagi. Sebagian besar kapal feri di kita itu kapal-kapal tua, Yud. 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun. Kita nggak tahu kapan dia akan tenggelam gitu. Karena pemerintah nggak bisa ngapa-ngapain, mau pengusaha beli kapal baru mahal harganya, gitu. Banyak punglinya gitu. Akhirnya pengusaha cuma bisa beli bekas gitu. Terus pelaut
yang bekerja di atas kapal itu digaji seadanya gitu. Gimana mereka nggak mau memberikan pelayanan terbaik kalau setiap terjadi kasus kayak seperti itu? Yang ada mungkin mereka ya udahlah kalian urus diri kalian sendirilah gitu. Karena apa? Gajinya nggak cukup, Yud. Pelaut di kapal feri ini kan pelaut kelas 2, bahkan mungkin pelaut kelas 3 gitu loh. Pelaut-pelaut yang terbaik itu berlayar ke luar negeri, ke kapal-kapal besar, kapal-kapal internasional. Yang bekerja di dalam negeri ini ya kayak gini lah gitu. Seamanship-nya nggak ada atau kurang gitu. Akhirnya mengendalikan crowd kayak begini aja kebingungan gitu. Baik kru maupun nakodanya gitu loh. Itu yang saya duga gitu. Jadi perjalanan anak-anak negeri kita ini kalau pakai kapal itu perjalanan bertarung dengan kematian gitu. Ya, kisah kakek Umar dan Naura itu satu dari sekian cerita lainnya, Pak Siswanto, karena ada juga kisah seorang anak yang selamat dari KM Nurul Salsa di perairan barat Pulau Polasi Selayar ya. Tapi yang selamat dia sendiri, Pak Siswanto. Ayah dan ibunya hilang dan tidak ditemukan. Jadi dan jangan lupa juga Yud, ada banyak kecelakaan kapal yang sampai hari ini nggak ketemu. Banyak. Kapal barang, kapal kayu banyak. Jadi negara kita ini negara kepulauan yang transportasi lautnya itu sangat-sangat mengerikan kondisi keselamatan. Jadi ya inilah yang menurut saya. Jadi jangan lagi evaluasinya itu gimana ini, gimana itu yang bersifat administratif gitu. Bongkar gitu. Misalnya jangan beli kapal bekas, misalnya nih ya Yud ya. Tapi permudah pembangunan kapal di dalam negeri gitu. Sekarang kan mau beli kapal, mau bikin kapal kinclong di dalam negeri, harganya selangit gitu. Gak bisa. Ini yang harusnya menjadi perhatian menurut saya oleh Menteri Infrastruktur. Pak Siswanto, ini akhirnya kita kembali lagi ke KMP Mutiara Sentosa II ya Pak. KNKT masih menyelidiki penyebab kebakaran KMP Mutiara Sentosa II di perairan utara Pulau Sapudi, Sumeneb, Pak, di mana akan fokus pada pemeriksaan box khusus di dalam kapal yang menjadi kunci awal pengungkapan. Nah, pertanyaan saya, Pak, ini yang difokuskan atau apalagi, Pak, masukan dari Pak Siswanto supaya benar-benar jadi pertimbangan dari pemerintah? Jadi kan begini ya, KNKT ini dia punya hasil kerja kan nanti mengalirnya ke regulator, Kementerian Perhubungan, kemudian nanti ke instansi-instansi. Kita berharap mereka melakukan perbaikan. Tapi jangan lupa, ini sudah berkali-kali KNKT itu sudah mengeluarkan rekomendasi sebelum-sebelumnya juga. Tapi kondisi kan terjadi terus gitu loh. Terus KNKT kalau KNKT dimarahin, saya udah kerja gitu loh. Tetapi untuk apa itu semua gitu? Masih berulang gitu. Baik, Pak Siswanto, terima kasih banyak. Misalnya, masuk misalnya polisi. Paling yang jadi tersangka kapten kapal. Jangan hanya berhenti di situ ya Pak Siswanto. Makanya jangan di situ terus, harus dirombak total, direformasi segala macam gitu loh. Yang sayangnya ini yang nggak ada dalam pemerintahan gitu. Baik, semoga acara kita ini disaksikan pemerintah secara langsung dan menjadi poin-poin penting menjadi masukan mereka, karena intinya adalah kita ingin perbaikan dan tidak ingin ada korban-korban selanjutnya. Pak Siswanto, terima kasih banyak ya Pak. Sehat-sehat selalu ya Pak Siswanto.